Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video untuk penunjang perkuliahan pemrograman piranti bergerak 1 di sesi kedua. Nah, di video ini saya akan membahas tentang view ya. Oke, materi yang akan saya sampaikan ini saya ambil dari materi IAK. Kalau teman-teman pernah mendengar Indonesia Android Kejar. Nah, di materi ini nanti saya akan menjelaskan tentang view. Kalau secara harfiah, view itu adalah pandangan atau tampilan. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana kita memilih view untuk membuat suatu tampilan di Android. Nah, uh, view itu sebenarnya ada banyak. Jadi dia itu bentuknya seperti suatu kotak ya, suatu area gitu ya, yang ditunjukkan ada kontennya, ada isinya yang akan ditampilkan di Android. Nah, kontennya bisa berupa apa saja, macam-macam ya. Ada bisa berupa gambar, berupa teks aja, atau berupa tombol. Nah, itu nanti semua bisa ditampilkan di Android. View ya, oke. Seperti yang Anda saksikan di slide ini, di sini ada apa contoh tampilan di sebuah Android. Kalau di sini kita lihat, ini sepertinya hanya satu tampilan individu begitu ya. Padahal seharusnya tidak seperti itu, tetapi dalam satu tampilan ini ternyata banyak view atau views gitu ya. Jadi banyak view yang ditampilkan di satu gambar ini. Nah, setiap user melihat satu tampilan ini dan dia akan berinteraksi dengan API, ini bisa kita sebut sebagai user interface gitu ya. Jadi kita menampil di sini di Android menampilkan sebuah tampilan yang bisa dilihat oleh user gitu ya. Oke, macamnya view apa saja ya? Yang pertama yang akan saya bahas adalah text view. Text view di sini contohnya ada morning pizza, kemudian di sebelahnya I'll be in your neighborhood dan sebagainya. Nah, ini adalah jenis-jenis teks. Jadi text view itu bisa banyak ukuran, bahkan bisa berupa banyak warna gitu ya, atau mungkin berupa banyak font gitu ya. Jadi text view itu bisa kita setting bentuknya, ukurannya, warnanya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah contoh. Kemudian ada text view yang Anda lihat di sebelah kanan, yang di sebelah sini ya. Nah, ini yang saya lingkari, itu adalah text view yang tulisannya itu berupa apa ya? Dia warnanya grey gitu ya. Jadi tidak memang sengaja untuk tidak ditampakkan gitu ya. Tetapi informasi itu masih diperlukan. Oke, slide yang kedua, masih di slide di sini. View yang kedua yaitu image view. Nah, dari katanya aja image ya, berarti kan ada gambarnya. Nah, image view itu adalah berupa gambar, kontennya adalah gambar yang ditampilkan. Tapi nggak hanya gambar, bisa juga berupa icon-icon tertentu yang bisa kita sebut juga dengan view. Nah, ini ya, seperti ini contohnya. Ini ada edit, kemudian ada sound, ada tempat sampah, ada dan sebagainya gitu ya. Ini adalah contoh dari image view. Kemudian contoh view yang ketiga gitu ya, ada button. Dari namanya button berarti kan sesuatu yang bisa ditekan. Nah, di sini contohnya ada button yang bentuknya bulat, kemudian button bentuknya kotak. Tetapi juga bisa button itu hanya berupa tulisan gitu ya. Berupa tulisan yang bisa ditekan nanti akan berfungsi suatu tertentu gitu ya. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, Anda lihat di sini, di tampilan Android ini sudah di kotak-kotai ya, dengan garis warna hijau. Anda lihat ya di sini ya. Nah, di situ sebenarnya itu adalah view-view yang terpisah. Kotak yang pertama yang di sini, ini adalah view untuk menampilkan image, di mana dia menampilkan ada gambar pemandangan laut dan ada rumah yang ada di tengah laut. Kemudian di atas view itu ada tulisan Top 10 Australian Beach. Nah,
itu tulisan itu bukan termasuk dalam image view, tapi dia berupa text view yang kemudian kebetulan saja dia ditampilkan secara bertumpuk gitu ya di atas image view. Nah, kemudian di bawahnya ada banyak text view ya. Jadi satu baris, satu text view atau satu view. Satu baris, satu view, satu baris, satu view. Ini juga view terpisah walaupun mungkin satu baris ya. Karena bisa dilihat dari bentuk huruf dan warna yang berbeda. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu margin, apa itu padding ya. Oke, kalau teman-teman sudah belajar di MS Word gitu ya, ketika Anda menuliskan suatu suatu tulisan di MS Word, tentu nanti ada batas atas, kiri, kanan gitu ya, bawah gitu ya. Nah, batas itu adalah batas di mana tulisan kita dengan batas tepi kertas, itu yang kita sebut margin. Nah, di contoh slide saya ini, anggap saja ini adalah sebuah kertasnya atau tampilannya gitu ya. Dan ini adalah tulisan yang akan kita buat ya, yang garis titik-titik ini. Nah, yang kita sebut dengan margin, yang disebut dengan margin yaitu mengatur jarak dari luar. Jadi luarnya ke tulisan. Seperti ini. Nah, ini adalah jarak luar. Jadi dari kertas atau dari page-nya, dari misalnya ini tempat HP kita gitu ya. Kemudian di dalamnya ini adalah view kita. Nah, itu namanya jarak luarnya di sini. Nah, kalau padding itu adalah untuk mengatur jarak dari dalam. Jadi kalau tulisan kita ada di sini, ya, maka dia paddingnya ada di sini. Oh, tidak kelihatan ya, sebentar. Ini paddingnya di sini. Ini padding, ini padding, ini padding. Seperti itu. Ya. Jadi saya ulang lagi, kalau kita bicara pada margin, layout margin gitu ya, yaitu jarak luar yang ada di sini. Ini. Tapi kalau kita bicara tentang layout padding, oh berarti padding jarak antara tulisan dengan tepinya di sini ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada kuis kecil-kecilan ya. Di sini saya punya tampilan view, ada 5 view. A, B, C, D, dan E. Masing-masing view ini silahkan Anda tebak ya. Masing-masing ini termasuk text view, image view, atau button. Jadi misalnya yang A, kalau Anda beranggapan itu adalah text view, silahkan langsung dicentang di lingkaran itu ya. Atau di video ini silahkan nanti di post dulu, kemudian Anda jawab setiap pertanyaan A, B, C, D, teks atau image atau button ya. Oke. Nah, kalau Anda sudah mempost video ini kemudian disesuaikan dengan jawabannya, benar enggak? Nah, ini jawabannya ya. Di sini sudah saya tandai dengan warna kuning ya. Berarti yang A adalah image view. Kenapa kok image? Karena di situ berupa gambar gitu ya. Dan dia bukan tombol. Bukan sesuatu yang diklik lalu lari kemana, begitu ya. Kemudian view yang B ini adalah sebuah tulisan atau text view. Yang C juga tulisan atau text view ya, walaupun kecil. Kemudian ada lagi D itu berupa text view. Tapi kalau yang E bukan text view, kenapa? Karena sign in, di mana-mana sign in itu fungsinya untuk diklik. Jadi ini kayak tempat login seperti itu ya. Oke. Saya lanjutkan. Ini ada contoh lain dengan view. Saya punya gambar. Ini adalah tampilan awal di YouTube ya. Tampilan awal di YouTube. Coba ditebak. Nah, dari tampilan awal di YouTube ini ada 5 view. A, B, C, D, E. Silahkan Anda jawab mana yang termasuk text view, image view, atau button. Silahkan di pause dulu videonya. Lalu di play kembali. Oke, setelah di play kembali kita lihat hasilnya. Nah, A dan B itu adalah berupa text view, sedangkan yang C adalah image view. D dan E berupa tombol, di mana dia bisa berpindah gitu ya. Skip maka dia akan melewati. Kalau next berikutnya, gitu ya. Oke,
Uh, kita lanjutkan. Nah, untuk latihan awal kita belajar coding, kita harus belajar XML dulu. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ketika kita lewat Meet, bahwa untuk belajar Android Studio ada dua bahasa yang harus dipelajari, yaitu XML dan Java-nya ya. Kalau XML adalah bahasa untuk mempelajari front end-nya, sedangkan Java-nya untuk mempelajari back end-nya. Nah, di sini teman-teman sebelum kita belajar lewat Android Studio bisa belajar dulu lewat di URL ini bisa diketikkan ini, alamat ini ya. labs.udacity.com/android visualizer /crash/android/sandbox. Silakan ketik itu di URL Anda, bisa pakai silakan ketik URL tersebut di web browser Anda, boleh pakai Chrome, Mozilla atau Internet Explorer, bebas ya, bisa apa saja. Nah, nanti tampilannya seperti di gambar ini. Jadi nanti teman-teman di sini bisa belajar ngoding XML gitu ya, latihannya bisa di sini. Nah, ini nanti juga saya akan coba mengajak Anda untuk latihan di sini. Nah, ini tampilan awalnya akan seperti ini. Defaultnya selalu muncul satu buah teks namanya text view, gitu ya. Seperti yang Anda lihat, di sini ada text view yang bertuliskan hi there. Jadi ketika dijalankan tulisan teks hi there ini, maka akan muncul di sini hi there, ya kan? Kalau Anda lihat di sini, ini nggak ada marginnya, tapi ada padding. Padding adalah jarak dalam, di mana jarak tulisan ke tepi tempat text view berada. Di sini adalah jaraknya 20 dp. Nah, kemudian di baris ketiga dan 4 itu ada layout width dan layout height. Layout width dan height ini adalah cara kita menentukan layout secara tampilan. Width itu berarti lebar. Lebarnya itu mau ditampilkan seberapa lebar gitu ya. Di sini pakai wrap content. Wrap content itu adalah seberapa panjang konten ini. Jadi karena konten ini hanya hi there, jadi cuma segini saja gitu ya. Nah, kalau kita mau pakai tulisan yang panjang, nanti dia akan ikut panjang seperti itu. Itu namanya pakai wrap text. Kemudian, wrap content. Kemudian untuk tingginya juga pakai wrap content. Jadi kita lihat tingginya hanya sebatas ini saja. Selain wrap content, kita bisa pakai match parent. Tulisannya begini ya. Match parent. Match parent. Orang tua ya. Maksudnya begini. Tampilan luar ini kita sebut dengan orang tua, gitu ya, atau parent. Kalau kita pakai match parent, misalnya width-nya kita pakai match parent, dia akan lebar sampai notok di layar. Jadi kalau Anda mau pakai tab, mau pakai Android yang berapa inch pun, nanti akan menghabiskan selebar device-nya. Begitupun dengan height-nya, tingginya. Kalau kita pakai match parent, dia akan menggunakan setinggi device yang kita gunakan. Di sini ada text size 36 SP. Oke, nanti juga akan saya jelaskan kenapa kalau text size satuannya SP, sedangkan padding satuannya DP ya. Ini berbeda. Kalau tulisan harus pakai SP, memang satuannya SP. Oke, saya lanjutkan. Di sini baris ke-6 ada Android Font Family Sans Serif Like. Oke, itu adalah tipe fontnya. Kemudian text color di sini kita pakai black ya. Nanti bisa Anda coba red gitu ya, kemudian black, blue dan sebagainya, seperti itu ya. Kalau background, nah untuk cari background ini bisa cari di Google ya. Kalau nggak salah carinya pakai apa ya? Oke, nanti saya sambil lalu ini saya carikan caranya ya. Kemudian selain warna background, sini ada padding yang sudah saya sampaikan tadi ya, padding. Oke, kita lanjutkan slide kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang text view ya. Oke, Anda bisa belajar pakai URL yang sudah saya sampaikan tadi.
Di sini ada teks happy birthday. Oke, ternyata memang tulisan ini muncul di sini, happy birthday. Ya, kemudian ada background. Backgroundnya saya kasih dark gray. Jadi background yang ini ya, ini adalah warna dark gray. Nanti bisa Anda coba ganti-ganti warnanya. Nah, saya tadi mengajarkan bahwa with bisa pakai transparent, bisa pakai wrap content, sedangkan height bisa juga. Nah, di sini with dan height-nya saya pakai satuan. 150 dp itu adalah sekian. 75 dp adalah sekian. Oke, nanti di akhir presentasi ini akan saya jelaskan tentang dp ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini silahkan write your observation here. Oke, tadi saya sudah mengajak Anda menggunakan URL di web browser tadi ya. Saya menjelaskan tentang padding, saya menjelaskan tentang font dan sebagainya. Nah, dari sini coba Anda jelaskan mengenai tulisan ini atau mengenai text view ini. Ya, silahkan pause dulu video ini. Oke. Nah, jika sudah, ini saya menampilkan apa yang saya pikirkan tentang hasil tulisan Happy Birthday. Ini menurut pendapat saya, bahwa tulisan Happy Birthday ini with angel bracket, ya kan? Jadi dia memiliki tanda ya, tanda kurung siku. Jadi tanda kurung siku itu ini. Ini namanya angel bracket. Sebenarnya bukan kurung siku ya, sorry, saya rubah. Kurung sudut ya. Kenapa bentuknya sudut? Karena menyudut seperti ini ya. Nah, ini namanya kurung sudut. Tetapi kalau kurung siku itu yang begini. Nah, ini kurung siku. Bukan yang ini ya. Tapi kita pakai kurung sudut. Atau bahasa Inggrisnya adalah angel bracket. Kemudian, don't know what Android .2 text means. Jadi tidak diketahui apa sih artinya Android .2 yang warna biru ini ya. Tulisan warna biru ini. Oke. Ini adalah perintah jika kita mau mengidentifikasi tentang teks ini. Happy birthday ini mau bertuliskan atau berteks ini. Kemudian dikasih background warnanya darker gray. Kemudian kita kasih jarak layout width dan height-nya sekian dp. Nah, keterangan Android .2 ini dia itu untuk memberikan atributnya ya. Oke, poin ketiga, says happy birthday with appears on phone. Jadi ada tulisan yang berkata happy birthday yang muncul di HP ini gitu ya. Kemudian has height and width. Jadi memiliki lebar dan tinggi atau tinggi dan lebar ya. Tadi sudah saya jelaskan. Di sini tingginya adalah 75 dp, sedangkan lebarnya adalah 150 dp. Oke. Baik, saya lanjutkan. Saya mau menjelaskan apa itu XML syntax ya. Jadi XML itu adalah suatu codingan yang digunakan untuk menampilkan di HTTP gitu ya. Untuk menampilkan di layar ponsel Anda gitu ya. Sedangkan syntax adalah aturan untuk menentukan XML tersebut valid atau tidak gitu ya. Nah, jika nanti Anda menuliskan XML tidak valid, maka HP nanti akan menampilkan apa gitu ya. Oke. Saya contohkan di sini, saya mau menuliskan syntax untuk membuat text view. Syntaxnya seperti ini. Kalau text view, sintaknya harus ada teksnya apa. Kalau background nggak harus ya. Tetapi layout, width, dan height itu harus ada. Dan harus ada kurung sudut pembuka dan kurung sudut penutupnya seperti ini. Jadi setelah kurung sudut buka, di slash kurung sudut tutup. Kenapa harus begitu gitu ya? Apakah harus seperti itu gitu ya? Oke, nanti akan saya jelaskan. Kemudian setiap isi dari XML syntax itu ada di dalam sini. Jadi setiap kurung sudut buka, kemudian text view, isinya
isinya apa, kemudian slash kurung sudut penutup gitu. Nah, tapi ada juga yang sintaknya seperti ini gitu ya. Setelah kurung sudut buka, kemudian diisi, ini belum ditutup, hanya sebagai penutup perintah pertama di sini. Kemudian ditutup dengan cara kurung sudut slash text view kurung sudut ya. Jadi bisa ada dua cara. Jadi kalau Anda lihat di slide saya sebelumnya bahwa kurung tutup itu bisa kurung sudut kemudian slash kurung tutup. Tetapi yang di sini kita pakai yang seperti ini. Sama apa enggak? Itu ya pertanyaannya. Sebenarnya sama, tapi saya anjurkan sebaiknya menggunakan yang ini saja ya untuk text view. Kapan kita menggunakan cara ini? Oke, nanti akan saya sampaikan. Nah, ini bedanya ya. Oke, saya jelaskan. Saya punya dua text view, di mana text view ini adalah text view yang pertama dan text view yang kedua. Text view yang pertama bertuliskan Happy Birthday. Text view yang kedua bertuliskan You are the best, gitu ya. Nah, kedua text view ini harapan saya dia akan muncul secara berurutan atas bawah, gitu ya. Jadi begini. Setelah tulisan Happy Birthday, kemudian di bawahnya ada tulisan You are the best, gitu ya. Jadi nanti tulisan ini berjajar baris pertama dan baris kedua, begitu ya. Nah, supaya dia bisa berjajar, kita harus menggunakan induknya atau ibunya. Ibarat ini tuh anak-anaknya, ini anak pertama, anak kedua. Kita kasih induknya. Induknya kita beri nama linear layout. Dan linear layout harus ditutup dengan cara seperti ini. Harus ya, harus. Kurung siku linear layout, isinya apa, gitu ya. Maksudnya atributnya apa, kemudian ditutup dulu seperti ini. Isinya dari anaknya apa saja, kemudian baru ditutup dengan cara ini. Kurung siku slash nama linear layout, kemudian kurung siku penutup. Harus seperti itu ya, pembuka dan penutup. Tetapi untuk anak-anaknya jangan seperti itu. Saran saya sebaiknya jangan seperti itu supaya tidak bingung ya. Jadi ada text view di sini langsung ditutup dengan slash kurung siku. Text view slash kurung siku. Seperti itu. Oke, tadi saya ngomongin masalah. Saya tadi membicarakan masalah atribut ya. Oke, saya jelaskan tentang atribut. Di sini ada tulisan Happy Birthday background dan sekian. Oke, atribut itu ibarat saya punya gambar seperti ini ya. Ada gambar. Kalau Anda melihat gambar ini tentu kita sudah punya bayangan gitu ya. Oh, ini adalah seorang gadis gitu ya. Seorang gadis ini punya rambut warna hitam, rambutnya hitam. Kemudian punya mata berwarna coklat. Anggap saja nih matanya warna coklat ya. Kemudian punya bibir merah ya. Ada rambut hitam, rambut hitam, mata coklat, bibir merah. Itu adalah atribut yang melekat pada gadis ini. Sama dengan text view ini. Text view ini atributnya apa? Dia bertuliskan Happy Birthday. Kemudian dia punya background dengan warna darker gray. Dan dia punya lebar sepanjang 150 dp dan dia punya setinggi 75 dp. Ini adalah atribut yang melekat pada text view tersebut. Sama seperti kita menggambarkan seorang gadis ini, atributnya adalah ini. Oke. Nah, saya jelaskan setiap atribut ini ya. Atribut Happy Birthday tadi ada 4 atribut yang dimiliki olehnya. Pertama, atribut berupa teks, di mana teksnya bertuliskan Happy Birthday. Pertanyaannya, kenapa setiap kita menuliskan Android.2 bla 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 atributnya, kemudian ada tanda sama dengan di sini, kemudian diberi tanda petik. Nah, selalu diberi tanda petik. Jadi setelah kita menjelaskan atribut apa yang mau dijelaskan, kita harus memberi
memberi tanda sama dengan, kemudian tanda petik double. Di background juga kan sama dengan tanda petik double. Layout width sama dengan tanda petik double. Layout height sama dengan tanda petik double. Tanda petik ini merupakan adalah value dari atribut yang mau kita berikan. Misalnya kita mau atribut name-nya apa? Oh, text. Value-nya text apa? Happy birthday. Oh, baris kedua ada atributnya kita mau kasih background. Value-nya apa? Oh, Android .2 color darker gray. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian kita memberikan nama atributnya. Nama atributnya atribut text, atribut background, atribut layout width, dan sebagainya. Atribut-atribut 4 ini adalah atribut yang dimiliki oleh text view. Value-nya apa? Value-nya yang ada di dalam petik ini. Ya. Kalau di Android Studio nanti Anda akan melihat dalam bentuk yang berwarna seperti ini. Jadi view-nya nanti akan berwarna ini, seperti ini, hijau, ini view-nya. Atributnya akan berwarna biru seperti ini. Kemudian nanti value dari atribut tersebut akan berwarna merah seperti ini. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah sintaknya ya. Has default value. If you are okay with default value, don't set them here. Artinya begini, setiap kita membuat suatu view gitu ya, misalnya text view gitu ya, itu sudah ada defaultnya. Di sini defaultnya sudah muncul. Kalau di Android Studio sudah muncul. Tapi kalau kita pakai yang visualizer tadi, itu kita ngetiknya manual. Tapi kalau di Android Studio sudah muncul otomatis. Dan itu sudah ditentukan dari sananya. Kalau kita tidak ingin merubah, tidak perlu dirubah, kita bisa pakai defaultnya. Defaultnya seperti apa? Nanti teman-teman bisa belajar langsung di Android Studio ya. Oke, kita lanjutkan. Sintak ya, sintak. Kapan sintak itu error? Oke, sintak itu bisa error ketika kita menuliskan hal-hal yang tidak dipahami oleh XML gitu ya. Misalnya lol. Kalau kita sebagai manusia itu tahu lol itu artinya tertawa terbahak-bahak. How are you? Kita tahu sebagai manusia bisa membacanya how are you, yang artinya bagaimana kabarmu. Where are you going? Apa yang kamu lakukan? See you later gitu ya. Tulisannya seperti ini bisa dipahami oleh manusia. Tetapi kalau di XML ini tentu karena mesin yang membacanya tidak bisa dipahami. Oleh karena itu kita harus menggunakan sintak yang benar gitu ya. Oke, saya bahas tentang sintak yang benar. Tulisan text view harus berupa T huruf besar dan V huruf besar. Tidak boleh kita menggunakan yang pertama nih ya. Anda lihat di sini, yang pertama dia tidak ada huruf E-nya. TXT view. Kita sebagai manusia paham kalau itu adalah text view, tapi bahasa mesin tidak bisa memahami. Jadi hurufnya harus saklek benar-benar. Kalau text view tulisannya TEXTVIEW gitu ya. Atau huruf besarnya T-nya saja, ini ya. Tapi V-nya kecil, juga tidak bisa dipahami. Dia harus menggunakan huruf besar T setiap ganti kata huruf besar. Atau pakai spasi juga tidak bisa, gitu ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa kok seperti itu cara menuliskan text view-nya ya. Nah, ini berlaku tipe tulisan camel camel font ya, istilahnya apa ya? Saya lupa. Camel font. Jadi begini, kalau saya contohkan ya, saya nulis text V-nya besar ya, view. Oke, saya mau mencoba gambar camel ya. Aduh, kakinya keliru. Anggap aja di camel ya, ini matanya, ini mulutnya. Oke, ini buntutnya ya. Camel itu unta ya.
unta ada 2 di sini. Oke. Nah, kenapa kok di sini menganut camel text gitu ya? Karena text view dia harus T-nya besar, V-nya besar. Nanti ketika image view bagaimana? Ya menganut camel case ya. I-nya besar, kemudian image, V-nya besar. Nah, itu kalau 2 kata. Bagaimana dengan 1 kata? Ada view yang cuma 1 kata, button gitu ya. Karena 1 kata ya udah, B-nya aja yang huruf besar. Seperti itu ya. Nah, ini kalau seandainya kita tidak menggunakan camel case gitu ya, maka nanti tidak bisa dipahami oleh XML-nya gitu ya. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Di sini saya punya 6 baris XML syntax gitu ya. Ada text view, happy birthday, ini teks yang sebenar-benarnya, ini nggak ada yang error ya. Oke, saya sudah memberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah baris nomornya. Silahkan dijawab pertanyaan ini. What's the name of the XML element? Apa namanya? Silahkan dicatat. Kemudian list all attribute name, not attribute values paired by comma. Jadi silahkan ditulis atribut yang ada di view ini apa saja. Boleh Anda tulis dengan membedakan antara atribut satu dengan lainnya dengan nama koma, dengan koma begitu ya. Kemudian yang nomor 3, on what line number is a tag closer. Jadi di baris keberapa tag penutupnya. Oke, silahkan dijawab dengan di-pause dulu video ini. Oke, jika sudah di-pause video ini, Anda bisa langsung melihat hasilnya. Oke, di sini adalah teks yang namanya text view. Nah, di sini ya jawabannya, text view. Kemudian silahkan tulis semua atribut yang ada di text view ini apa saja. Karena ada 4 ya, sorry ada 5 ya. 1 text, oke. Kedua text color. Ketiga Background, ya. Kemudian keempat layout width, kemudian yang kelima layout height, gitu. Saya harap benar semua jawabannya ya. Nah, penutupnya di mana? Ya ini penutup text view-nya. Ada di baris ke-6. Tinggal dijawab 6, begitu saja. Oke. Saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang DP ya. Tadi saya bilang ada layout weight-nya itu 150 dp. Ada layout height-nya 75 dp. Nah, satuan dp itu sebenarnya kepanjangan dari density independent pixel. Nah, density independent pixel. Density independent pixel itu adalah satuan yang dipakai untuk layar Android ya. Misalnya saya punya 3 layar yang berbeda ya. Dari ke kiri ke kanan saya punya 3 layar yang berbeda secara fisik ya. Oke. Anggap saja layar yang pertama medium resolution device. Misalnya saya punya HP yang resolusinya kecil ya, zaman HP-HP masih kayak Galaxy Mini seperti itu kan kecil ya resolusinya. Kemudian ada yang high resolution device. Di sini bedanya bisa Anda lihat kotak-kotaknya itu ya, itu resolusinya. Kalau medium resolution device itu kotak-kotaknya sedikit gitu ya, dan arang-arang gitu ya. Aduh, bahasa Indonesianya arang-arang itu berjarak gitu ya, berjarak jauh gitu ya, atau besar-besar gitu ya. Tapi kalau high resolution device dia memiliki banyak dp atau pixelnya banyak ya. Kalau bisa Anda lihat itu perbedaannya, ini pixelnya jauh lebih banyak daripada pixel yang di sini. Kemudian yang terakhir saya punya device yang extra high resolution device. Kalau tadi high, yang ini extra. Jadi dia pixelnya lebih sempit gitu ya. Sebenarnya semakin sempit pixelnya, maka dia akan semakin jelas gitu gambarnya ya kan. Oke, saya jelaskan seperti ini. Nah, misalnya saya mau membuat satuan 2dp gitu ya. 2dp itu artinya 2 pixel by 2 pixels. Jadi ada 2 pixel 2 kali 2. Kalau kita bicara pixel 2 kali 2 menggunakan medium ya cuman
Jadi dia selebar ini, lebih besar ya. Tapi kalau kita pakai high resolution device, lebih kecil. Apalagi kalau pakai extra high resolution device, lebih kecil lagi. Jadi ibarat kalau jempol kita gitu ya, mau menekan salah satu tombol, yang tombolnya itu cuma 2 pixel, kalau kita pakai HP yang resolusinya medium, ya jempol kita masih nutupi. Tapi kalau extra high, jempol kita mau dipasang di 2 kali 2 pixel ini, kadang-kadang dia nggak sengaja ke pencet atau kesentuh di sebelahnya. Pasti teman-teman juga pernah ngalami ya. Biasanya huruf I sama huruf U itu berdempetan gitu ya. Mau nulis pukul jadi pikil gitu ya. Tipe-tipe seperti itu. Nah, itu karena pikselnya kecil gitu ya. Itu kalau kita pakai satuan piksel gitu ya. Satuan piksel ya. Piksel, bukan dp, sorry ya. Tadi saya bilangnya dp. Ini piksel. Nah, kalau pakai satuan dp bagaimana? Beda dengan satuan piksel. dp itu adalah density independent pixel, yang artinya sekian layar, sekian layar, sekian layar. Jadi pakai device apapun, sebesar inilah muncul view yang kita maksud. Jadi kalau jempol kita semakin besar jempolnya, enggak masalah gitu ya, karena bukan pixel yang kita pakai, tapi DP atau dependency independent pixel. Jadi kalau kita pakai pixel itu secara fisik seperti itu sama gitu ya. Tetapi kalau pakai ini ukuran DP itu beda ya, seperti itu. Oke, ini saya kira sudah habis materinya. Sebelum saya akhiri materinya, saya mau menjelaskan tentang getting pass error. Nanti di kedepannya teman-teman pasti juga akan mengalami apa itu error. Ketika kita, anggap saja gambar Android ini adalah diri kita, ketika kita mau ngoding, kita mau mencapai sesuatu harapan ya, anggap saja bendera ini adalah harapan kita mau mencapai satu harapan tertentu dengan mengcoding gitu ya. Kita tentu pengen bendera ini adalah tujuan akhir kita. Akan tetapi di setiap perjalanan kita tidak menutup kemungkinan kita bisa bertemu dengan aral melintang gitu ya. Anggap saja gunung ini adalah halangan kita. Ketika kita berjalan lewat atas gunung, kita terhalang oleh gunung. Kita cari jalan lain lewat bawahnya gunung. Ternyata juga ada gunung lagi, yang artinya kita ketemu error lagi. Jangan patah semangat, masih banyak cara kita menuju kesuksesan. Nah, ketemu gunung lagi berarti kita sudah bertemu dengan kesulitan yang tahapnya lebih lanjut gitu ya. Nanti kita cari jalan lain, kita ketemu error lagi, kita tetap jangan patah semangat untuk mencari jalan lain, yang pada akhirnya nanti kita bisa ketemu dengan hasil akhir tujuan kita yang sebenarnya. Jadi maksud saya di sini, ketika kita coding kemudian ketemu error, itu hal biasa. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih cara kita mengatasi error gitu ya. Jangan patah semangat, kita bisa bertanya, mencari jawabannya, sampai kita bisa menemukan tujuan kita gitu ya. Oke. Nah, setelah kita mencapai tujuan kita akhirnya puas gitu ya, senang gitu ya, karena kita sudah melampaui banyak error. Nah, pertanyaannya Bu, bagaimana caranya mengatasi error? Oke, ini tips dari saya. Getting past error. Tahap pertama, kita harus melihat pesan errornya. Gimana cara melihat pesan error? Ini saya contoh ya. Di sebelah kanan ini adalah tampilan codingan XML di Android Studio. Oke. Di sini bisa Anda lihat di baris ke-12 ada gambar lampu, yang artinya ini error terjadi. Atau message lainnya adalah tulisan merah ini ya, happy birthday, kemudian Android scale, ini kan merah. Seharusnya kan nggak begitu, harusnya kan seperti ini, tulisan Android, warnanya ungu, kemudian ungu kecoklatan ya, kemudian atributnya layout width berwarna biru, kemudian kontennya atau value-nya berwarna hijau. Harusnya kan begitu. Kok ini merah? Ya, ini ada pesan error. Kita bisa lihat di sini nih. Nah, dibaca. Separator sama dengan is not a valid resource name character.
Jadi setelah tanda sama dengan ini kan nggak error. Setelah sama dengan itu terjadi error, ini nggak dikenali. Kita lihat, oh tanda petiknya kurang, yang di belakang kurang petik penutup. Ya, seperti itu ya cara membaca error. Oke, nanti cara membaca error akan saya ajari dengan berjalannya waktu. Nanti kita ngoding bersama ya. Kemudian yang kedua, compare to working code. Compare to working code. Di sini adalah ada cara lain bagaimana kita mencari kode yang sudah berhasil gitu ya. Kita sebenarnya bisa nyari di Google gitu ya, googling aja. Misalnya gitu ya, kita mau cari gimana sih cara bikin text view. Oh, seperti ini. Ini adalah contoh bikin text view yang benar. Ini contoh bikin image view yang benar. Contoh bikin button yang benar. Nah, yang benar-benar ini bisa kita contoh, bisa kita copy gitu ya, bisa kita ikuti caranya karena dia sudah benar. Ya. Kemudian cara yang ketiga, misalnya kita sudah bikin benar, kita ubah-ubah, ternyata kita malah error. Ya kita bisa pakai undo gitu ya, atau membatalkan. Nah, kalau di sini kita juga bisa membatalkan ya. Kita pakai yang Yang tadi saya tunjukkan ya, visualizer ya. Kita pakai visualizer juga bisa di undo. Nah, kemudian yang keempat adalah ask for help. Kita mencari bantuan. Mencari bantuan bisa bertanya ke saya, nanti bisa boleh lewat WhatsApp atau lewat Google Form-nya. Ya, di GC itu silahkan berketik-ketik ya. Tapi kalau lewat GC, Anda hanya bisa berkata-kata dengan tulisan saja. Kalau lewat WA, Anda bisa mengcapture bagian mana yang error, tanyakan ke saya juga bisa. Atau bisa lewat forum-forum yang ada di Google gitu ya, itu bisa sama ya. Oke, di sini saya mau mencontohkan getting pass error. Yuk, di sini ada satu tulisan atau satu perintah, satu text view, di mana text view ini error. Kira-kira apa errornya gitu ya? Kalau saya kasih clue gitu ya, di sini ada error ya, ada 3 bagian error yang tidak seharusnya. Oke, silahkan Anda pause dulu video ini, silahkan dicatat mana bagian errornya, 3 ya, ada 3 error, kemudian dari 3 error itu masing-masing apa saja, oke, silahkan dijawab. Nah, jika sudah menjawab, silahkan di play lagi video ini. Jawabannya adalah, kalau di sini cuma ada 2. Oke, sorry maaf. Oke, ini tadi saya kebablas back gitu ya, oke. Jadi dari yang error tadi itu ada tulisan text view, itu harusnya tidak boleh pakai spasi, dan layout height itu juga harus pakai DP, dan darker gray itu harusnya gray bukan groy gitu ya, itu saja. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada experimentation, jadi mari kita bereksperimen. Untuk eksperimen kali ini kita mau men-change atau merubah text view, kemudian merubah ukurannya, kemudian kalau terjadi error kita undo gitu ya. Oke, apa yang akan kita lakukan lagi selain itu, kita juga akan merubah width dan height-nya, kemudian kita rubah text view tersebut jadi wrap content gitu ya. Kemudian kita change tulisan teksnya menjadi lebih dari 1 baris ya. Dicoba, silahkan Anda coba lebih dari 1 baris apa yang terjadi gitu ya. Kemudian size ya, ukuran. Ukuran kita bisa pakai text size, coba Anda rubah-rubah ukurannya, angkanya jadi gimana gitu ya. Nah, kalau sudah nanti kita coba belajar merubah warnanya, backgroundnya, kemudian teksnya menjadi dua warna yang berbeda, bagaimana caranya gitu ya. Nah, ini untuk teks. Kemudian nanti belajar bagaimana caranya merubah image, ya, image-nya, height-nya, width-nya silakan dirubah.
misalnya menjadi 100 dp, kemudian kasih scale type ya, scale type-nya mau dikasih center atau center crop, silahkan dirubah-rubah. Nah, cara ngambil gambarnya juga silahkan Anda belajar di sini. Oke, mungkin setelah video ini langsung saya ajak Anda untuk bereksperimen secara langsung di visualizer-nya ya. Oke, ini slide-nya sampai di sini. Saya akan lanjutkan di visualizer. Oke, ini adalah lanjutan dari presentasi sebelumnya. Nah, di presentasi tadi kita sudah belajar secara teoritas ya. Nah, kali ini kita coba belajar lewat praktiknya di visualizer. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kita akan mencoba di laman ini ya, labudacity.com/visualizer /Android main visualizer /crash/Android /sandbox. Nah, di sini yang sudah saya bilang tadi, di sini sudah ada defaultnya. Nah, kita mau ganti teksnya. Caranya kita klik di sini ya. Nah, ini bisa langsung kita delete. Nah, misalnya kita isikan happy birthday. Birthday gitu ya, happy birthday. Nah, tadi happy birthday kita kasih background ya. Nah, kalau di sini backgroundnya ini yang C, C, D, D, F gitu ya. Nah, ini kita bisa cari warna background ini ya. Kita nyarinya di sini. Nah, di sini kita carinya pakai hex color ya. Ketik aja seperti ini, hex color. Nah, ini kan ada warna ya. Misalnya kita mau cari warna keunguan ya. Misalnya ini. Kan ini bisa dipilih-pilih ya. Yang mudah aja deh ini ya. Nah, ini sudah ada hexnya di sini. Coba saya besarkan dulu. Oke, ini ya, yang ini. Ini kita blok, kita Ctrl C, kita bawa ke sini. Jadi deh, jadi background pada teks tersebut. Karena kita bicaranya konteksnya adalah teks. Ini adalah atribut di teks, bukan atribut di background yang di luar. Oke, tadi saya nyoba lebarnya dengan angka berapa tadi? 150 dp. Kita coba ya. 150 dp. Nah, 150 dp hanya seperti ini ya. Kalau kita mau lebih lebar lagi 2 kali lipatnya, misalnya kita coba 300 dp. Nah, seperti ini. Kalau tingginya tadi saya coba 75 dp ya, kita coba 75 dp. Nah, seperti ini. Ini kita pakai font size-nya 36. Misalnya font size-nya kita kecilkan menjadi 16 misalnya. Nah, fontnya mengecil, tetapi bagian background-nya dia tetap ukurannya seperti yang sudah kita tentukan 300 dp kali 75 dp. Nah, kemudian ini ada font family. Font family ini jenis hurufnya. Kemudian ini ada text color, kita bisa pakai black di sini. Nah, itu coba kalau kita pakai brown ya, misalnya coklat. Kalau seperti ini, error ya. Brown. Did you type? Ya, berarti brown tidak di support ya. Brown is not support di sini ya, sudah ada keterangannya. Oke, kita coba blue. Juga tidak disupport ya. Oke, kita coba yang lain. Untuk warna ini kita juga bisa pakai hex color ya, bisa. Misalnya kita kembali, kita pakai red ya.
Kita cari di hex color aja ya. Tadi kalau backgroundnya ungu, kita mau pakai tulisan biru dongker, misalnya yang ini. Ini ya. Nah, ini kita copy. Kita bawa ke sini. Langsung di paste. Oke, sepertinya warna ini juga tidak disupport ya. Baiklah, nanti silakan Anda coba-coba aja. Ini saya kembalikan jadi black ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba jika tulisannya lebih dari satu baris ya. Saya kembalikan dulu ke ukuran semula, jadi 36 ya. Oke, ini hanya happy birthday ya. Coba saya tambahkan jika kalimatnya lebih panjang. Happy birthday to you forever and ever together. Nah, ini di sini tidak muncul tulisannya karena kita sudah menentukan weight height-nya seperti ini. Coba kalau kita pakai height-nya itu sesuai kontennya ya, berarti wrap content, wrap underscore content, content. Oke, not support, sebentar ya. Sepertinya saya salah. Wrap itu tidak pakai huruf T. Wrap. Nah, karena saya pakai wrap content, artinya tingginya ini sesuai dengan kontennya. Karena kontennya panjang, jadi dia akan menyediakan sesuai dengan kontennya. Kalau ini tadi saya kurangi kata-katanya, ini saya hapus ya. Nah, akhirnya tingginya juga mengikuti tulisannya, seperti itu ya. Oke, tadi sih kita sudah nyoba ukuran huruf, juga sudah, kemudian warna background ya. Warna background tadi kita juga sudah jadi ungu. Sekarang kita mau manggil image ya, kita coba memanggil image. Oke, ini mungkin kita cut aja ya, saya cut, jadi saya Ctrl X. Nah, ini tidak hilang ya. Oke, sekarang kita mau bikin image. Caranya, image, jangan lupa pakai camel case ya. Image view ya, seperti itu. Kemudian kan ditutup seperti ini sebelum saya kasih atribut ya. Oh sorry, ditutupnya begini. Nah, ini penutupnya supaya nggak error. Nah, sekarang kita kasih atribut. Oke, gimana cara ngasih atributnya? Android .2 text. Jangan lupa pakai sama dengan. Atribut apa sama dengan apa. Lalu value-nya kita beri tanda petik. Ya. Karena ini image bukan pakai teks ya. Karena ini image kita pakai src. src itu maksudnya kita mengambil gambar gitu ya. Add drawable garis misalnya cake ya. Sorry, cake dari kata kue ya, cake. Kemudian nah, yang paling penting adalah kita harus menentukan lebar dan tingginya. Nah, Android .2 layout underscore width sama dengan tanda petik, misalnya kita pakai wrap content ya, wrap content, sorry, ini bukan tanda minus tapi underscore. Nah, wrap content, tanda petiknya ditutup ya. Kemudian kita tuliskan untuk height-nya, bisa kita copy aja. 14 ini. Nah, di sini kita tambahkan yang tingginya. Height seperti ini. Nah, sudah height sama width-nya sudah, supaya muncul gambarnya, kita tambahkan di sini untuk tampilan gambarnya di posisi mana gitu ya. Android .2
scale type gini ya bentuknya, scale type sama dengan center crop. Oke. Ini ada yang keliru nih. Line 4, atribut Android layout height. Line 4. Apa yang salah ini ya? Layout height is not support. Oh, kurang huruf T. Height tinggi ya. Oke. The computer wasn't able to understand your XML. If any of your code is correct, the error might be just before it. Oke. Ini mungkin gambarnya ya, yang di bagian merah itu katanya tidak dikenali. Yang ini. Oke. Web content. Ini sudah benar web content-nya. Oh, maaf. Tadi kan saya bilang setiap value harus diberi tanda petik. Nah, ini yang saya lupa tadi. Nah, jadi sudah nggak merah ya. Nah, gambar kuenya sudah muncul. Kalau kita nggak pakai scale type jadi apa ya? Kita coba ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang saya mau mencoba menambahkan tulisan yang tadi ya, happy birthday itu ya. Saya coba di bawahnya sini. Tadi sudah kehapus ya. Oke, nggak apa-apa, kita ketik lagi ya. Sekarang di sini kita mau menambahkan view satu lagi, terus makin sempit ini. Oke, view satu lagi namanya text view. Kemudian kita beri layoutnya Android .2. Kita copy aja kali ya dengan yang di atas. Kebablas. Kan ada error di sini tuh apa? Oke, nggak apa-apa ya. Ini kita copy dari baris ketiga sampai baris keempat. Kebablas lagi. Ctrl C, kita copy ke bagian sini ya, bagian text view. Oke, mungkin saya kecilin dulu ya. Nah, biar cukup. Nanti saya besarin lagi. Nah, kemudian di sini karena teks itu harus ada teksnya, berarti kita tambahkan Android .2 teks sama dengan isi teksnya apa gitu ya. Misalnya kita yang tadi itu ya, happy birthday, tanda seru, tanda petik. Oke, ini saya tutup aja dulu. Yang penting nggak error ya. Oke. Nah, ini kita sekarang sudah punya dua view ya. Dua view ini nggak bisa muncul di tampilan sebelah kanan. Kenapa? Karena dua view ini merupakan ibaratnya itu anak-anak gitu ya. Harus punya orang tua. Ini ada dua anak, harus ada orang tua. Jadi kita tambahkan di sini di atasnya adalah linear layout. Nah, linear layout ini nanti fungsinya untuk menaungi anak-anaknya, jadi orang tuanya gitu ya. Oke, sama di linear layout harus ada width dan height-nya. Kita tambahkan width dan height-nya di sini. Misalnya kita pakai web content, tetapi jangan lupa linear layout itu harus ada orientasinya. Saya tuliskan dulu ya, Android .2 orientation sama dengan, nah orientasi itu maksudnya begini, linear layout ini mau berurut dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan berarti kita pakai horizontal, tapi kalau atas ke bawah namanya pakai vertikal. Jadi kita tuliskan di sini vertikal. Nah, kemudian jangan lupa ini harus diberi kurung sudut ya. Nah, untuk tutupnya di bawah anak yang terakhir.
Nah, cara nutupnya, kurung sudut, ini sudah, oke, kurung sudut, slash, linear, layout, kurung sudut. Nah, muncul kan sudah ya, happy birthday, kemudian ada tulisan, ada gambarnya. Cuman kenapa kok kecil? Ya, kita atur aja dulu. Gimana cara ngaturnya? Coba kita buat aja layoutnya ini, lebarnya kita buat jadi apa ya? Match parent ya. Match parent. Ya. Kemudian tingginya juga kita buat jadi match parent. Nah, sudah ya. Tetapi di sini ada masalah lagi. Tulisannya jadi nggak muncul yang happy birthday-nya ini kan. Karena memang tadi image-nya di atas gitu ya. Ini saya tata dulu. Kayak gini ya. Oke, gimana biar text view-nya itu muncul di atas? Ya kita tukar aja, kita pindah ke atas. Kita cut, dipindah di sini. Begini ya. Masih belum kelihatan ya. Sebentar. Sepertinya ini masalah warna ya. Oke, mungkin kita kasih sebentar. Ini bukan masalah warna, ini nggak bertumpuk ya. Karena ini tulisan dulu baru happy birthday. Ini sebenarnya ada. Sebentar. Kita coba gambarnya kita kecilkan, kita kasih ukuran ya. Misalnya kita kasih lebarnya 400 dp dengan tinggi tuh kan. Ketika saya ngetik 400 dp, tulisan happy birthday-nya baru muncul ya. Mungkin tingginya 700 dp coba ya. Nah, udah nih. Tinggal kita hias ya. Kita kalau mau ditaruh di tengah gimana? Kita tambahkan apa tadi, scale type itu ya. Sebentar ini saya rapikan dulu. Kita tambahkan scale type ya. Android .2 scale type sama dengan apa tadi, center crop ya. Center crop. Jadi supaya gambarnya ada di tengah. Oke, karena tadi saya sudah ngasih height-nya segini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba pakai, ini saya kembalikan jadi match parent ya. Atau wrap content deh ya. Wrap content. Oke. Kalau wrap content tadi tingginya nggak ikut. Oke, kita kasih, saya kembalikan aja 700 dp. 700 dp, saya kecilkan lagi 650 dp misalnya, lumayan lah ya. Atau saya kecilin lagi 600 dp. Ini nanti silakan Anda coba-coba yang sekiranya ukurannya sesuai gitu ya. Oke, saya mungkin nyoba dengan ukuran ini. Ntar ini saya buat 400. Saya mau nyoba happy birthday-nya saya besarin nih ya. Saya besarin. Ntar ini saya tata dulu. Misalnya sebesar Android .2 text size sama dengan, misalnya saya kasih ukuran 30 sp, saya coba-coba aja dulu ini. Nah, cukup besar ya, 30 sp. Oke. Nah, ini bisa saya ganti warnanya ya. Nanti silahkan Anda coba-coba ya. Di sini bisa diatur-atur gitu ya.
bisa lihat dari presentasi yang sudah saya berikan gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu materi untuk pertemuan sesi kedua di mata kuliah pemrograman piranti bergerak 1 dengan materi tentang view. Silakan Anda lanjutkan di video selanjutnya atau di sesi selanjutnya tentang view group. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.